wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, di sini nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2006 41010113 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Magelang. Sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya pembelajaran kita pada malam hari ini yaitu mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Di sini saya akan mengaitkan pembelajaran malam hari ini dengan pengalaman kita serta mengajukan sedikit pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan materi kali ini. Kegiatan yang kita lakukan biasanya yaitu ketika kita membuat teh, di mana tidak hanya teh saja yang digunakan, melainkan ada gula, ada air, dan juga ada teh. Dan ketiganya ini akan dicampur. Campuran ini termasuk pada subtema klasifikasi materi dan perubahannya. Kemudian contohnya ketika kita membuat es batu, di mana air dimasukkan ke dalam plastik es dan diletakkan di dalam freezer dalam waktu beberapa jam, maka air tersebut akan berubah bentuk menjadi wujud zat, di mana wujud zat cair dan wujud zat gas ini, zat padat, termasuk ke dalam materi, klasifikasi materi dan perubahannya. Tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi kali ini yaitu mengetahui cara mengklasifikasikan materi. Yang kedua, mengetahui cara memisahkan campuran. Yang ketiga, mengetahui benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Hal-hal yang dipelajari yaitu cara mengklasifikasikan materi dengan dua subtema yaitu klasifikasi materi, unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua ada cara memisahkan campuran, di mana cara memisahkan campuran ini ada 5. Ada filtrasi atau penyaringan, ada sentrifugasi, ada distilasi atau penyulingan, ada kromatografi dan sublimasi. Yang ketiga ada benda yang mengalami perubahan. Perubahan ada 2, yaitu ada perubahan fisika dan juga ada perubahan kimia. Kompetensi yang akan dicapai ada 7. Yang pertama, menggolongkan karakteristik materi yang ada di sekitar. Yang kedua, menjelaskan tentang unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, menjelaskan ciri larutan asam, basa, dan garam. Yang keempat, mengelompokkan larutan asam, basa, dan garam. Yang kelima, menjelaskan pemisahan campuran. Yang keenam, mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang terakhir yaitu mendeskripsikan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Metode pembelajaran yang akan kita tempuh yaitu metode pembelajaran ceramah atau konvensional. Yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Yang ketiga, ada metode pembelajaran tanya jawab. Pembelajaran yang pertama yaitu ada cara mengklasifikasikan materi. Alam semesta ini terdiri atas planet-planet. Salah satunya yaitu planet Bumi. Di Bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal lainnya. Segala sesuatu yang berada di Bumi tersusun atas materi yang terdiri atas unsur. Unsur ini contohnya seperti tanah, api, air, dan lain sebagainya. Ketika kita mengumpulkan sekelompok benda berdasarkan sifatnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mengamati karakteristik dari sifat benda tersebut. Kemudian mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing.
kemudian memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan yang sama dalam satu kelompok, serta memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Materi merupakan sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada wujud zat padat, wujud zat cair, dan juga ada wujud zat gas. Wujud zat padat memiliki 3 sifat. Yang pertama, mempunyai bentuk dan volume tertentu. Yang kedua, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Yang ketiga, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Wujud zat cair memiliki sifat yaitu mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Yang kedua, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Yang ketiga yaitu ada wujud zat gas. Sifatnya tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Yang kedua, jarak antar partikel gas sangat renggang. Yang ketiga, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Contoh dari wujud zat padat ini misalnya ada batu, kursi, meja, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh zat cair itu air, bensin, dan minyak goreng. Wujud zat gas contohnya seperti uap air, asap rokok, udara, di mana asap rokok ini merupakan salah satu gas yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita dilarang merokok. Merokok selain berbahaya bagi perokok, juga berbahaya bagi orang yang ada di sekitar perokok. Orang yang merokok disebut perokok aktif, sedangkan orang lain yang berada di sekitar perokok disebut perokok pasif. Materi berdasarkan komposisinya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada zat tunggal dan ada campuran, di mana zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan juga campuran heterogen. Yang pertama ada unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya ada besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Di mana ketika kita memiliki besi, kemudian kita potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil, maka akan terlihat atom besi. Demikian juga pada timah, seng, tembaga, dan juga nikel. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Para ahli kimia juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan unsur kimia yang lainnya. Ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 hingga abad ke-20. Unsur di alam dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada unsur logam dan juga ada unsur non-logam. Contoh unsur logam adalah besi, emas, dan seng. Sedangkan contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Unsur logam dan lambangnya dapat kita lihat bahwa aluminium dilambangkan sebagai Al, emas dilambangkan sebagai AU, perak dilambangkan sebagai Ag, kalsium dilambangkan sebagai Ca, tembaga dilambangkan sebagai Cu, besi dilambangkan dengan Fe, natrium dilambangkan dengan Na, timbal dilambangkan dengan Pb, dan timah dilambangkan dengan Sn. Sedangkan unsur non-logam
ada oksigen yang dilambangkan dengan O, hidrogen yang dilambangkan dengan H, karbon yang dilambangkan dengan C, belerang yang dilambangkan dengan S, fosfor yang dilambangkan dengan P, nitrogen yang dilambangkan dengan N, dan iodin yang dilambangkan dengan I. Perbedaan unsur logam dan non-logam. Yang pertama, logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Yang kedua, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Yang ketiga, konduktor listrik dan panas. Sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan juga gas. Yang kedua, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, non-konduktor, kecuali grafit. Senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka yang ada di dapur, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O yang dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen H dan unsur oksigen atau O. Bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur yang lainnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar, dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Selanjutnya ada campuran. Campuran ini ada dua, yaitu ada campuran homogen dan juga ada campuran heterogen. Coba Kinara, apa itu campuran homogen dan apa itu campuran heterogen? Campuran homogen artinya campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya air dan gula. Campuran heterogen artinya campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya air dan pasir. Campuran sendiri artinya suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Larutan asam, basa, dan garam. Larutan asam ciri-cirinya rasanya masam, tetapi tidak boleh dicoba atau dirasa. Dapat menimbulkan korosi serta mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Basa memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai rasa agak pahit, tidak boleh dicoba. Terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi warna biru. Sedangkan garam memiliki ciri-ciri jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur, atau nama senyawa kimianya natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Perbedaan antara sifat, unsur, dan campuran serta senyawa. Unsur termasuk ke dalam zat tunggal, tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis atom. Sedangkan campuran termasuk ke dalam zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Yang ketiga ada campuran, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap.
Cara memisahkan campuran. Zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik lele, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air, pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan yaitu ada penyaringan atau filtrasi, ada sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan ada distilasi atau penyulingan. Filtrasi atau yang disebut juga dengan penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contohnya ketika kita mencampurkan air dengan pasir, dimana ketika diaduk pasir ini tidak bisa larut dalam air sehingga harus disaring terlebih dahulu. Disaring itu termasuk ke dalam contoh pemisahan campuran menggunakan filtrasi. Sentrifugasi. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dan dari plasma darah. Kromatografi digunakan untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang. Sublimasi, campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang larutannya tidak dapat menyublim. Yang terakhir ada distilasi. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan ini digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Benda yang mengalami perubahan. Nah, perubahan ini ada dua, yaitu ada perubahan fisika dan juga ada perubahan kimia. Di mana perubahan fisika ini merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contoh perubahan fisika yaitu menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tapi setelah kayu dibakar akan berubah menjadi arang atau karbon. Ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan di perubahan kimia terbentuk zat baru. Pada perubahan fisika, komposisi materi tidak berubah, zatnya dapat kembali seperti sebelumnya. Tidak terjadi reaksi kimia, tidak terjadi perubahan warna, rasa, dan bau. Sedangkan perubahan kimia terbentuknya gas, endapan, perubahan warna, dan juga perubahan suhu. Contoh-contoh perubahan materi yang terjadi di alam, ada perubahan fisika, contohnya beras diubah menjadi tepung beras, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, bola lampu listrik menyala, air berubah menjadi es. Sedangkan perubahan kimia ada singkong menjadi tape, pembakaran kayu, makanan berubah menjadi basi, susu diubah menjadi keju, dan besi berkarat. Sekian pemaparan materi dari saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, selanjutnya akan ada diskusi karena ini teman-teman ada 3 orang, jadi akan ada diskusi satu kelompok.
untuk menggali informasi lagi mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Kemudian akan presentasikan ke depan, presentasikan ulang apa yang kalian dapat. Materi adalah suatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasi menjadi zat tunggal dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau proses kimia biasa. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan Distilasi. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contoh perubahan fisika: menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut. Contoh perubahan kimia: pembakaran kayu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, setelah adanya diskusi, maka ini akan saya tampilkan beberapa video mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Silakan disimak dan nanti akan ada kesimpulan yang ingin saya tanyakan.
Demikianlah video yang sudah saya tampilkan. Kesimpulan pembelajaran pada malam hari ini yaitu materi merupakan sesuatu yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dikelompokkan menjadi 3, ada wujud zat padat, gas, dan cair. Sedangkan berdasarkan komposisinya dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada zat tunggal dan ada campuran, di mana zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Cara memisahkan campuran ada 5, ada filtrasi, ada sentrifugasi, kromatografi, sublimasi, dan ada distilasi. Benda-benda yang mengalami perubahan ada 2, yaitu ada perubahan fisika dan juga ada perubahan kimia. Contoh dari perubahan fisika yaitu menyublim, menguap, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari perubahan kimia ada pembakaran kertas, pembakaran kayu, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.